Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ibu? Alhamdulillah. Semoga juga keluarga yang lagi dirawat semoga cepat sembuh ya. Nanti di dalam penyampaian saya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan langsung silakan angkat tangan Bu. Di sini kita bukan mengajar tapi belajar bersama ibu-ibu. Ya, mohon izin. Baik. Kira-kira di sini masih ada putra ibu-ibu yang masih menyusui? Sudah enggak? Baik. Nah, kenapa menyusui itu penting? ASI adalah perlindungan terbaik buat bayi. Ya, yang terbaik lah. Jadi kalau masih dalam 0 bulan itu jangan dikasih-kasih macam-macam ibu-ibu. ASI memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan. ASI mudah dicerna dan membangun imunitas. Ibu-ibu ada yang ngerti imunitas ya ibu ya? Ada yang ngerti? Imunitas itu membangun daya tahan tubuhnya lebih kuat. Ya, kemudian kapan harus menyusui? Segera setelah melahirkan, berikan ASI kuning kental pertama pada ibu atau kolostrum berkasih ke bayinya langsung. Jadi ketika setelah melahirkan itu ada cairan ASI warna kekuningan itu nama kolostrum. Nah itu boleh langsung diberikan ibu-ibu. Jadi jangan disapih langsung. Kemudian berikan ASI pada bayi Anda setiap 2-3 jam. Terus berikan ASI kapanpun bayi menginginkannya. Jadi jangan ditahan-tahan, orang udah bayinya sudah menjerit-jerit, tapi karena ibu yang masih sibuk lah tak beri kelu, ya. Terus di sini saya ingatkan, jangan berikan teh, air gula, air tajin. Tajin ngerti ya bu ya, tajin. Ya. Tajin kan bahasa Maduranya ya. Kemudian apakah di poin yang kedua ini Bu, apakah ibu khawatir produksi ASI tidak mencukup? Mungkin ibu-ibu punya menantu atau anak sendiri, ketika anak pertama itu ASInya tidak lancar. Jangan khawatir. Kebanyakan yang kita temukan pada anak pertama itu ketika ASInya tidak keluar ya wes gak diurus lagi, langsung dikasih susu botol. Itu jangan ibu ya. Bagaimana mengatasinya? Makanan-makanan yang bergizi, daun katuk, daun kelor, dan minum 12-14 gelas air putih setiap harinya. Jek sengkah mau minum-minum, jek sengkah pelekak minum langsung. Oke. Menyusui 8-12 kali sehari dan termasuk di malam hari. Jadi kalau semalaman anaknya tidak bangun, tidur, gak usah dibangun nih, besok pagi aja, jangan. Tetap dibangunkan aja, kasih ASInya ibu. Pelajari tentang posisi peletakan dan menyusui yang benar dari bidan. Ibu-ibu sudah pada tahu gak cara menyusui yang benar seperti apa? Jadi jangan sambil susunya kemana, tangannya kemana. Jadi benar-benar dibantu, dipegangin yang benar cara menyusuinya. Bukan di desa ada ya, bidan-bidan desa mesti ngasih tahu ya ibu. Iya. Jika nanti merasa persediaan ASI tidak mencukupi, konsulkan ke bidannya. Bu bidan, ini kenapa kok ASI saya ini gak berproduksi, kok kurang? Hari pertama ada terus sekarang kok gak ada. Nanti pihak bidannya akan menjelaskan lebih lanjut. Selain dari air daun katuk dengan daun kelor tadi, nanti dia mempunyai planning, ada jalan lainnya. Jadi jangan putus asa ketika udah 1 kali ASInya tidak keluar, wis nang beli SGM ya, langsung tidak boleh ya ibu-ibu ya. Nah ketika sudah selesai menyusui, ada anak bayi itu ketika sudah menyusui jangan langsung ditidurkan ibu-ibu. Khawatir kenapa? Bahasa Madura apa? Gumuh ya? Gumuh, mota. Jadi nggak boleh. Itu tidak boleh ibu. Boneka.
di dalam tas dulu. Saya tunjuk, saya contohkan wali boneka ya ibu-ibu ya. Disendawakan dulu. Setelah selesai menyusui itu bayinya disendawakan, ditepuk-tepuk punggungnya. Kalau udah gitu tuh, berarti derep, nyaman lah itu. Jadi nggak boleh kita itu habis ASI udah kenyang nanti tempat tedong, padahal nanti bahaya. Mana tahu udah nanti keluar cairannya itu malah ini saya contohkan ibu. Mungkin ibu-ibu ada yang bisa bantu saya. Ayo bu, ke depan monggo. Ayo. Kunukuk bayinya. Anggap bayi. Ya. Nanti kalau sudah selesai menyusui, ibu langsung di segini. Tepuk-tepuk. Nanti gini ya. Nanti kalau sudah derep ya bahasanya itu. Gitu itu berarti aman udah itu. Kembalikan lagi bayinya ke tempat tidurnya. Bu Ki? Petedung aja sampai kenyang-kenyang, nanti di petedung. Selanjutnya, kalau sudah bayinya menyusui, kadang-kadang kan bayi itu sering ini bu, merasa kedinginan gitu ya. Nah ibu jangan kerukupi selimut tebel-tebel. Nah caranya itu nanti kita bisa menghangatkan bayi. Mungkin saya kasih contoh lagi. Mari bu, silakan. Dengan ibu siapa ini? Ibu siapa? Bu Nur. Nah Bu Nur dari mana? Dari Daso. Oke baik. Jadi nanti kalau misalnya bayinya kedinginan ibu-ibu, ini kita ibaratkan bajunya sudah dibuka ya, sudah dibuka, itu tempelkan di dadanya gini, di dada gini, terus itu nanti dikasih gendongan. Nah ini harus menyentuh tubuh ibunya, kulit ibunya. Jadi jangan pakai baju gini ditempelin, nggak kena nanti, nggak anget ya. Nah ini bapaknya juga boleh loh, jadi bukan bayinya kedinginan terus nyari ibunya melolo. Bapaknya juga boleh, karena dibutuhkan itu kan suhu tubuhnya. Mungkin si bapak, ayo contoh si bapak monggo. Ayo, nggak apa-apa saya udah jinak kok, monggo. Ya terima kasih Bu Nur. Belum. Sudah punya anak? Belum. Berarti aman ini untuk persiapan Mas. Nah kalau anak sampean habis mandi kedinginan, ini pasang kaos kakinya di tangan, kaki pasang. Ini kita ibaratkan sudah dibuka ya Bu. Nah, posisinya ibu gendong-gendong gini, tempel lagi, pas gendong. Nggak perlu ditepuk, nggak perlu. Yang penting dia anget ya. Sambil sampean ngidupin musik gak apa-apa, yang penting ini ditempelin di dada ya. Ya. Kapan punya anak Mas? Oh semoga cepat ditemukan jodohnya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kalau sudah bayi baru lahir, masih ada nggak di daerahnya ibu-ibu itu tali pusarnya dikasih abu, betadin, alkohol? Berarti sudah pintar, udah maju berarti. Ya, kalau perawatan tali pusat itu nggak boleh dikasih macam-macam ibu-ibu, cukup dikasih dengan kasa steril, ya, sampai dia nanti pupus-pupus sendiri. Jadi nggak usah ngasihin betadin, ngasih alkohol, wis gak usah ya. Nah, kalau nantinya dalam perawatan tali pusat itu di sekitar pusatnya ini ada yang merah, bernanah, segera dibawa ke bidan terdekat atau ke pelayanan kesehatan terdekat. Jangan dibawa tombo ke dukun, nggak usah, nggak ngatasi, langsung bawa ke pelayanan kesehatan yang terdekat ya. Kemudian makanan pendamping yang bagus apa aja? Yang pertama itu peralatannya harus yang bersih dulu ibu. Jadi percuma kalau makanannya kita itu udah yang sehat-sehat, tapi cobek agak dicuci setahun dipakai buat makan, tempat makan, jangan ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun sebelum memasak, memberi makanan pada bayi. Jadi sebelum kita ngasih makan ke baby itu
Usahakan tangan kita bersih dulu. Jangan seperti saya bilang tadi, baru selesai lakelah, anaknya apa tuh bahasa Madura lapar. Makan nah. Tahu usah cuci tangan, sambunglah dari lakelah tadi ke nasi bayi. Tidak boleh ya. Kemudian masak makanan sampai matang. Proses memasak akan membunuh kuman-kuman dan lebih aman untuk dikonsumsi. Nah, satu yang perlu saya ingatkan di sini, ketika masak sayur, ibu kalau di rumah masak sayurnya gimana? Dicuci dulu atau dipotong-potong dulu baru dicuci? Dipotong-potong dulu. Nah, itu sebaiknya dicuci dulu baru dipotong. Iya. Tak gitu. Jangan ya, jadi suka dicuci dulu, bersihkan dulu. Nanti kadang-kadang ketika dipotong langsung itu kayak kangkung tuh, umpama ada uletnya di dalam, yo nggak kelihatan, dimakan lah tambah lemak di badannya. Jangan, jadi dicuci dulu ya ibu-ibu ya. Kemudian kalau masak bayam, jangan umpama sayur-sayur itu kan nggak ada bayam, ada sayur apapun itu jangan terlalu, kok mau buat yang apa tuh yang bening-bening terlalu nyonyot. Iya, jangan terlalu nyonyot, nanti malah hilang vitaminnya ya. Terus berikan makanan tinggi energi dan kaya protein. Ibu tahu nggak protein itu apa aja? Ya, nanti bisa diambil dari telur, daging, ikan, itu boleh situ, wortel, sayur-sayuran. Jadi anak-anak itu anak yang udah bisa makan itu jangan cuma dikasih apa tuh di sini daun merongki. Ya ketika sudah dikasih makan loh ya, cek merongki melulu Bu Nison. Oke? Ikan laut kita banyak, kalau nggak beli ikan, tidak mau beli daging, ikan kan banyak, ikan laut juga bagus ya ibu-ibu. Kemudian mungkin ibu mau tanya, kapan ya bayi kita ini bisa dibawa kalau ke puskesmas? Jadi diingat Bu, tanda-tandanya itu ketika bayi tidak mau menyusui, tidak bisa menyusui, demam atau lemas, itu harus diawasin anaknya Bu. Kemudian nanah atau kemerahan di kulit sekitar tali pusat tadi. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu langsung dibawa. Kemudian kesulitan bernafas. Ibu-ibu kalau anak-anaknya tepeke ya bahasa Madura itu ya, tepeke itu gimana? Yang ibu lihat? Oh ya. Nyaman lah minum kemangnya. Jangan diatasi sendiri kalau udah berhubungan dengan nafas ya ibu ya. Kemudian diare. Ada yang tahu diare ya ibu-ibu? Mencret. Kalau lebih dari 2-3 kali itu langsung dibawa. Diberi super tetra. Biasanya maknya gitu, sedikit sakit lah super tetra weh. Kalau ibunya iya super tetra. Oke. Iya. Kemudian tumbuh kembang anak. Nah, gimana tumbuh kembang anak ini kita tahu setiap bulannya itu harus timbang. Kalau ibu nggak timbang, masa ujuk-ujuknya anaknya naik tinggi ke atas, harus rutin ditimbang ya Bu. Bawa bayi setiap bulan sebulan sekali ke posyandu, puskesmas atau klinik untuk imunisasi. Kemudian ada yang baru selesai lahiran mungkin di sini? Tidak ada ya Bu Ibu ya? Ada. Ya. Perawatan masa nifas. Nah, mandi setiap hari, berganti pakaian. Jangan nanti awal habis lahiran sampai seminggu itu bajunya itu aja. Nah, harus mandi ya Ibu. Kemudian bersihkan bagian pribadi. Bagian pribadi paham gak Ibu? Nah, jadi ya bagian-bagian kewanitaan itu dibersihkan yang benar-benar. Itu aset. Jangan dibiarkan berantakan dan kotor Ibu-ibu. Kemudian jaga agar area jahitan tetap bersih dan kering. Nah, itu kalau pasiennya operasi. Kalau operasi jangan kasih macam-macam di rumah ibu-ibu. Ntar dikasih daun-daunan itu tidak perlu. Dirawat, nanti di pelayanan kesehatan datang ke bidan atau ke nakes yang lain yang mengerti tentang luka ya. Udah tuh, pastikan payudara tidak ada benjolan atau puting pecah-pecah.
Tak langkong kan ada payudaranya kita tuh ada puntingnya itu Bu. Kalau bisa pecah-pecah, ada bernanah itu segera dibawa ke bidannya biar dikontrol ya. Lakukan pemeriksaan seperti yang disarankan oleh bidan. Biasa nanti bidannya itu setiap minggu ya Bu, ada kontrol itu kan diajarin nanti Bu. Diajarin cara perawatan payudara seperti apa nanti diajarkan itu. Tapi kalau ada yang mau nanya silakan loh, nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum tahu cara perawatan payudara nggih. Seperti udah pada senior semua yang ketahui ibu-ibunya. Iya. Kemudian nih khusus buat bapak-bapaknya ini. Dukungan pada ibu setelah melahirkan. Jadi kalau setelah melahirkan itu bukannya urusannya bapak-bapak ibu-ibu sendiri. Bapaknya harus bekerja sama. Orang yang punya bayinya kerja sama, masa giliran sakit sendiri? Gak boleh. Masnya nih persiapan Mas. Nanti kalau sudah merit, jangan mentang-mentang sudah lahiran istrinya wis gak dirawat, tetap dikasih motivasi biar dia cepat sembuhnya. Rawat bayi dan biarkan ibu beristirahat. Jadi ketika setelah lahiran itu kadang-kadang bapak gini tuh, lamareh pas tinggal ngopi. Ibunya ditinggal sendiri sama bayinya. Jangan. Kemudian apa tanda-tanda bahaya jika ibu hamil itu perlu perawatan, perlu perhatian? Yang pertama itu kalau muntah, sakit kepala, demam, payudara bengkak atau merah, sakit perut yang parah, kemudian perdarahan atau keputihan yang berlebihan. Dan kadang-kadang ibu-ibu hamil itu atau ibu pos melahirkan itu suka galau dia. Nah Mbak juga kan tahu ya Mbak ya. Nah itu suaminya harus sensitif. Jangan mentang-mentang udah punya diri sendiri udah galau tak ireken. Tanya Mas, apa deh itu, bayinya juga sehat nantinya. Kemudian itu ibu hamil makan makanan yang bergizi ya ibu-ibu. Jadi nasi, telur, ikan, daging yang dimasak setiap hari. Minum 12 sampai 14 gelas itu diminum. Jadi bukannya langsung minum nggak berhenti ya, nggak juga Mbak. Apa namanya itu bahasa ganggu. Kapan longgar diminum ya. Kemudian setelah nanti selesai melahirkan direncanakan mau KB apa. Itu kalau KB itu bukan keputusan ibu sendiri loh. Ibu dulu kalau KB ngajak bapaknya nggak ke bidannya? Saya punya anak 5. Oh udah punya anak 5. Oh blosdol berarti Bu. Baik, nanti itu dibicarakan ibu-ibu ya. Dibicarakan ke bapaknya kita mau pakai KB apa gitu. Jangan sungkan-sungkan. Kadang-kadang itu bapak-bapaknya apalagi anak pertama masih malu-malu kucing tuh. Apa caan been lah. Nanti ketika dipakai nggak nyaman komplain. Nah itu harus dibicarakan keputusan bersama ya. Saya rasa itu aja. Nanti untuk selanjutnya akan disampaikan Bu Tati tentang scan Mbak. Ada yang ditanya ibu-ibu? Monggo silakan ada yang bertanya. Ya jadi mungkin sedikit saya jelaskan ya Bu. Kenapa kita tuh repot-repot jelaskan seperti ini buat apa? Jadi itu adalah peran pendampingan perawatan di rumah nantinya Ibu. Jadi ketika keluarga Ibu yang setelah melahirkan di sini operasi ataupun normal atau bayinya baru lahir, itu kalau ada pertanyaan nanti di rumah kita bisa bantu melalui telepon. Telepon ini bebas pulsa Bu. Nanti Ibu telepon aja dia diarahkan poster Mbak. Atau boleh juga nanti melalui scan Mbak. Mbak izin Ibu ini ambil berapa bulan Mbak? 3 Mbak. Nanti Mbak bisa scan di sini Mbak. Nanti Samen itu akan terhubung nanti dengan Nora Health. Nanti Ibu ditanya. Yang punya HP Android terutama. Ada mau dicoba? Monggo Mas. Mbak Dati. Iya. Nanti diarahkan Mas itu. Coba. Kalau yang nggak punya HP Android jangan khawatir, bisa langsung menelpon ini nanti. Itu tanpa pulsa Bu, bebas, miss call aja nanti dijawab sama dia.
Kalau sudah, Ibu, ini bukan grup, Gimana? grup Pak, Sudah ya? Bukan grup. Ya. ada pelajaran yang bisa dibawa pulang nggak hari ini? Ada yang punya keluarga, ibu-ibu yang di depan saya ini ada yang punya anak gadis mungkin yang sudah menikah. Ada yang punya anak gadis yang sudah menikah? Sudah, sampean tidak punya, sampean belum menikah. Yang sudah menikah atau meskipun tidak hamil tetapi mau menghamili orang, bapak-bapaknya boleh, ya. Jadi ini bukan hanya khusus orang hamil, tidak hanya khusus yang sudah melahirkan, semuanya boleh. Dapat ini isinya pelajaran. Jadi kayak sampean langganan koran. Langganan koran itu kan setiap hari kirimi koran. Ting bedanya ini lewat HP dan tidak bayar. Gitu. Jadi misalnya sampean punya anak, terus habis itu ya, Bu. Sudah menikah 5 tahun. Oh iya, Silakan, Abu. Ibu sudah menikah 5 tahun, belum dikasih keturunan. Sama sekali tidak ada riwayat keguguran, tidak ada apa? Pernah cek ke dokter kandungan, Bu? Sudah. Hasil pemeriksaan? Bagus. Berarti Ibu jangan mikir-mikir apa-apa, jangan stres. Ya, walaupun memang sulit supaya tidak stres itu ya. Bismillah Ibu sehat, cuma belum dapat aja. Gitu ya. Ibu sama bapak sehat cuma belum dapat ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi ini boleh dipakai untuk siapa aja yang mau dapat informasi. Jadi misalnya panjenengan semua punya anak sudah menikah atau anaknya sampai laki, terus habisnya sudah menikah, istrinya lagi nunggu di rumah, ada yang mungkin belum hamil atau sedang hamil atau baru saja melahirkan dapat sekian, bisa HP-nya sampai dipasangi WhatsApp. Jadi yang jawab itu nanti mesin, nggak bayar. Kalau ada nanti sampai akan dapat informasi baru tiap minggu. Jadi nggak tiap hari, karena nggak tiap hari jangan khawatir HP-nya rusak atau hang. Kan khawatir gitu ya kita. Itu aplikasi apa? Bu takut bahaya, takut HP saya hang, enggak. Terus kalau nggak ada HP Android, kalau nggak ada HP yang kayak gini, HP biasa, Boy bisa dipakai, itu ada nomornya di bawah. Nomornya berapa, Mbak? 00133212348. Ya, itu nanti ada di sini, ada di situ. Sampai kalau mau tinggal dicatat, mau dicoba telepon sekarang juga boleh supaya sampai percaya sama saya bahwa itu gratis. Ya. Sehingga seandainya lilitan itu ketika sudah kepala di luar, seandainya difoto, apakah mungkin bisa selamat anak ini, Bu? Sekian dari saya dari Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan spesialis kandungan, saya spesialis bius. Jadi kalau bapak sama ibu ketemu saya, berarti di kamar operasi atau di sini. Pak, saya terima kasih atas pertanyaannya. Nanti dikasih hadiah, bapak mau ya? Saya loncat ke pertanyaan nomor 2 ya. Karena pertanyaan pertama ini nanti ada Bu Bidan langsung yang menjawab karena masih ada kaitannya sama materi ini. Jadi pertanyaan nomor 2-nya Bapak, kalau boleh saya simpulkan adalah lahirnya kemarin di dukun nih. Oh, dibantu dukun. Ada bidan tapi ada dukunnya gitu. Oke, jadi intinya dibantu bidan ya. Pada saat keluar, jadi keluar lewat bawah ya. Keluar lewat bawah, bayi dalam keadaan sudah tidak bernyawa, benar? Masih dililit. Waktu keluar sudah masih ada atau
belum sempurna keluar masih bernyawa biasa. Oh ya, nggih. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, namanya lilitan tali pusat itu memang susah. Jujur saja susah. Kenapa? Karena tali pusat itu tersambung dari bayi ke plasenta. Plasentanya ada di dalam kandungannya ibu. Biasanya kita bisa tahu lilitan tali pusat ini pada saat USG. Jadi belum lahir. Jadi makanya ini pesannya dari puskesmas adalah semua ibu hamil kalau dia hamilnya 9 bulan, dia dimohon untuk periksa 6 kali saja. 6 kali. 2 pemeriksaannya harus diperiksa dokter. Kenapa? Karena perlu di USG. Periksa pertama sama periksa yang terakhir itu harus sama dokter. Nah, periksa pertama kenapa harus sama dokter? Supaya ketahuan plasentanya turunnya gimana, posisinya nanti kira-kira bikin ibu perdarahan apa enggak, hamilnya itu nanti di luar kandungan apa enggak, ya. Pemeriksaan dokter yang kedua berarti ada di trimester terakhir, itu untuk mengetahui satu, apakah terlilit tali pusat atau enggak. 2, kira-kira janinnya ini posisinya letaknya memungkinkan enggak untuk lahir bawah. Terus sekarang pertanyaannya, Bu, berarti harus ke rumah sakit? Enggak usah. Kenapa? Karena sekarang semua puskesmas di Pamekasan punya USG. Dokternya, dokter umum ini sudah dilatih untuk USG. Jadi sampean kalau misalnya rumahnya mana Pakong, pergi aja ke puskesmas Pakong. Dokternya bisa USG. Kalau nanti dokternya mendalam USG itu ada kesulitan, baru ngomong ke sampean, Bu, kayaknya ini pemeriksaan lebih lanjut, perlu ke kota Pamekasan. Tapi kalau tidak ada, dokternya nanti akan bilang juga ke sampean, sudah Bu, tidak apa-apa, diteruskan. Nah, seperti itu. Jadi saya balik lagi ke lilitan tali pusat. Sebenarnya itu bisa diketahui pada saat pemeriksaan USG di trimester ketiga kehamilan, dan biasanya sarannya adalah operasi. Kenapa? Karena situasinya begini, Pak. Kalau bayi ini ada lilitan tali pusat, kemudian dia dibiarkan lahir di bawah, maka plasentanya ini kan belum lahir sebenarnya. Jadi harus lahir bayi dulu, baru plasenta dulu. Kalau kita balik, bayinya meninggal nanti. Kalau plasentanya keluar dulu, baru bayinya itu nanti bayinya meninggal. Jadi bagaimanapun bayi itu harus dilahirkan dulu, baru plasenta. Padahal bayinya ada lilitan tali pusat, sementara plasentanya masih nancep di dalam. Berarti semakin kenceng tali yang melingkari bayi. Karena jalannya bayi mulai dari perut sampai sini itu panjang. Semakin panjang semakin kenceng talinya. Itu sebabnya kenapa sarannya operasi, supaya ndak usah turun ke bawah, di bypass. Jadi misalnya jalan lahir itu di bawah itu segini, ini kita bypass sampai cuma segini aja, sehingga walaupun ada lingkaran tali pusatnya, belum kencang. Jadi saya sering menemukan bayi dilahirkan, oh ini ada, memang benar ada, tapi begitu dia lahir kita langsung longgarkan, set, diangkat ke atas, baru plasentanya dipotong tali pusatnya, baru plasentanya dilahirkan. Nah itu caranya kalau operasi. Kalau lahir dari bawah memang kan berarti bayinya terus ke bawah, talinya akan talinya itu kan panjangnya tetap. Jadi pada saat dia muter gini semakin kenceng mengikat leher bayinya. Gitu nggih Pak? Jadi saya ikut berduka cita atas kehilangan yang keluarga Bapak alami ya. Saya harap kehamilan selanjutnya, kelahiran selanjutnya tidak ada masalah, semua sehat-sehat ya. Sekarang kita ke pertanyaan yang nomor 1 tentang puting tenggelam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Tuti, saya bertugas di kamar bersalin RSUD Dr. Haji Slamet Martoharjo. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang pertama tentang puting susu yang mendalam, Pak ya. Mungkin ibu ini baru pertama hamil, Pak ya. Jadi kalau ibu baru pertama hamil memang kadang rentan pengalaman, Pak ya. Jadi ibu harus lebih sering bertanya kepada ibu bidannya bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan, gitu Pak ya. Untuk puting susu tenggelam ini Bapak, sebelum ibu melahirkan harusnya memang ada perawatan payudara selama kehamilan, bukan perawatan payudara setelah melahirkan. Apa gunanya Bapak? Ya ini gunanya untuk mempersiapkan ibu siap untuk menyusui. Jadi tidak ada masalah waktu mau menyusui, ya kayak puting susu tenggelam itu Bapak ya. Biasanya perawatan payudara ini Bapak dilakukan pada ibu hamil minimal lah 2 kali dalam sehari. Waktu mandi Bapak bisa di kamar mandi. Caranya bagaimana? Saya yang mau menjelaskan di sini. Nanti bisa Ada boneka kan? Iya ya. Memang kadang banyak dari ibu-ibu yang baru pertama hamil keluhan puting susu mendelep Bapak ya. Jadi selama masa hamil payudara itu juga harus dirawat. Tidak hanya pas waktu habis melahirkan Pak ya. Caranya gimana? Ini kan seperti biasa dibersihkan dulu. Waktu mau mandi itu bisa dikasih minyak, bisa minyak zaitun tuh bisa Pak ya. Bagaimana caranya? Kita dengan memijat Pak ya, dari atas atau bawah payudara diputar ini, dilebarkan ke bawah sampai kanan kiri juga sama. Tujuannya supaya puting susunya keluar. Jadi diregangkan kulitnya di sekitar, ya, terus supaya bisa keluar. Ya, ibu dapat penjelasan saya ya. Ini nanti kalau bapak-bapaknya sungkan, ibunya biasanya yang harus jelaskan ke anak gadisnya, ya. Ya, diulangi lagi, Bu Tuti. Jadi kita urut Pak ya, diurut pakai baby oil bisa, dari pakai jempol bisa, dari yang bawah dari atas ke bawah, yang atas dari bawah ke atas, ini Pak ya. Ya, jadi dilebarkan. Kanan kiri begini. Bisa kok, bisa sendiri bisa. Kalau tidak bisa, Intinya itu bisa. Ini adalah pertanyaan biasanya sungkan ditanyakan sama ibu-ibu. Jadi biasanya nggak pernah nanya ibu-ibunya ini, sungkan mau nanya, terutama ibu-ibu yang tinggal di rumah mertua. Setuju ndak? Nah, pas suaminya bingung juga mau jawab gimana. Nggak usah takut, nggak usah harus operasi, ndak. Cukup diurut, dipakai minyak baby oil, diurut itu dilebarkan. Jadi puting susunya itu tempat puting susunya itu dilebarkan ke arah atas, ke arah bawah. Nah, itu nanti keluar sendiri. Jadi ini memang pertanyaan bagus dari Bapak ini. Kenapa? Karena tujuan kita di sini sebenarnya adalah menciptakan generasi penerus yang lebih sehat. Jangan masalah puting susu mendelep terus sampean sekalian sungkan mau tanya, akhirnya menyerah pada memberi susu formula. Kerugiannya banyak Bapak Ibu. Susu formula itu, satu, sampean beli dia sudah pengeluaran, ya.
Pampers aja sampean sekarang berapa banyak yang pakai popok kain? Jarang kan, semuanya pakai pampers. Pampers aja beli, susu beli. Nah, pampers masih ada gunanya buat nangkep air kencing sama BAB. Tapi kalau susu, sampean tahu itu gula tok yang banyak, gula. Nah, jadi kalau memang dikasih susu anak itu, coba sampean perhatikan, gemuk memang, tapi gemuknya kayak air, tahu? Ya, bandingkan sama yang disusui, ndak gemuk langsing. Keng nanti kalau dia gede ratin anaknya. Setuju ndak sama saya? Setuju. Ibu pasti kecilannya ndak pernah minum susu formula ya kan? Polanya besar-besarnya ini ratin. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kita harusnya balik ke orang tua kita zaman dulu yang memang nyusui anaknya. Kalau sekarang kan ngedengar omongan orang kanan kiri, anakmu kok kurus, iya sak susui, oh ndak sehat itu, pakai susu formula aja, itu keliru. Gemuknya itu gemuk nggak sehat, Diki gemuk kayak saya, anaknya ndak sehat itu, kebanyakan gula. Ya, jadi gimana caranya kita ciptakan masyarakat Pamekasan ini langsing bebas dari kegemukan, ya. Bapak dikasih jawaban. Bapak dikasih hadiah. Bapak sudah dikasih hadiah? Belum? Maju dulu ke depan Pak, dapat hadiah Pak. Pak Nurul, hadiahnya. Ini Pak, hadiah dari RSUD Smart.